Bismillahirrahmanirrahim. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Jangan pernah dilupakan, pemrakarsa Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua. Lagu miris Omnibus Law itu menyanyikan Pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, setahun yang lalu. Di beberapa negara yang pernah menerapkan Omnibus Law itu, masyarakat di negara-negara itu menjulukinya sebagai Big Ugly Law, undang-undang dengan kejahatan besar. Umumnya negara-negara tersebut walaupun resminya masih memegang demokrasi, tetapi oleh banyak pengamat dan sebagian politisi, Omnibus Law atau Big Ugly Law itu sebagai praktek otoriterisme. Inilah yang terjadi di Indonesia, tetapi skalanya paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang pernah mempraktekkan Omnibus Law itu. Setelah undang-undang Omnibus yang dijuluki sebagai undang-undang sabu jagat itu disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya tidak heran kalau para kacung asing itu akan berteriak kencang seolah-olah tidak ada yang salah dalam undang-undang itu. Para buzzers dengan bayaran uang haram akan memeras pikiran untuk mencari-cari pembenaran buat sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa sendiri. Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Saya tidak akan mengulangi betapa kaum buruh kita bakal lebih menderita karena outsourcing dapat menggusur kehidupan buruh sesungguhnya. Kemudian juga pesangonnya akan dikurangi, tidak ada lagi UMSK, penetapan UMK yang pasti dipersulit, tidak ada jaminan kesehatan, pemecatan buruh yang sepenuhnya menjadi hak pemodal, dan lain sebagainya. Saya akan mengangkat satu masalah yang tidak kalah penting, yaitu akan terjadi freeportisasi di semua bidang. Seluruh pemodal asing yang diharapkan berbondong-bondong datang ke Indonesia akhirnya pasti akan memeras Indonesia. Freeport-McMoRan sudah lama bercokol di Papua dan bisa berbuat apa saja seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampai rezim Jokowi, penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM tidak pernah disentuh oleh pemerintah Jakarta. Saya kadang-kadang bingung, DNA macam apakah yang sesungguhnya itu ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Bung Karno pernah mengingatkan, Indonesia itu bangsa besar. Istilah beliau bukan bangsa kintel atau bangsa kodok. Mengapa rezim Jokowi dan DPR tega memproduksi Omnibus Law tanpa memperhatikan kepentingan rakyat? Sebagian investor global bernurani berteriak keras bahwa undang-undang bahaya itu sesungguhnya tidak diperlukan. Mengapa? Karena akan berdampak pada kehancuran lingkungan atau ekosida, menghancurkan dan membunuh lingkungan hidup. Reuters memberitakan ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia jangan nekat mengesahkan undang-undang yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi itu. Mereka saja, orang asing, mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan Indonesia lenyap gara-gara AMDAL akan diterapkan secara selektif. Artinya perlindungan ekologi bukan sesuatu yang penting lagi. Nah, berkaca pada apa yang terjadi di Freeport-McMoRan, otoritas dana pensiun di Swedia, Norwegia, dan New Zealand
menarik saham mereka dari Freeport. Karena apa? Karena mereka tidak tahan melihat penghancuran sistematik dan permanen oleh Freeport di Papua. Danau dan 2 sungai besar di lingkungan tambang Freeport telah mati. Dari rezim satu ke rezim berikutnya tidak ada protes, pernyataan, apalagi ancaman dan ultimatum terhadap Freeport. The ecological destruction goes on and on and on. Di dalam literatur politik ada istilah deaf, dumb, and blind government. Pemerintah yang tuli, bisu, dan buta. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu menjadi seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran. Ini ada di Al-Anfal ayat 22. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Karena Anda adalah pemrakarsa utama dan pertamanya